Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Kembali Bu Guru mengingatkan, dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke anak-anak, semoga yang masih daring di rumah ya, sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM, bangunnya lebih awal ya, karena harus pergi ke sekolah, jangan sampai terlambat. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 6 ya, tentang energi dan perubahan, subtema 1 sumber energi pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu menceritakan kembali isi teks bacaan, yang kedua mengukur waktu, yang ketiga alat musik ritmis. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Apa sih yang harus kita ketahui tentang menceritakan kembali isi teks bacaan? Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita ketahui? Membaca memiliki tujuan agar pembaca memahami isi dari teks bacaan. Setelah membaca, kita dapat menceritakan kembali isi teks bacaan untuk lebih memahami isinya. Nah, di sini kita lihat ya langkah-langkah yang diperlukan dalam menceritakan kembali isi teks bacaan. Nah, yang pertama itu, anak-anak yang harus kita lakukan adalah membaca teks bacaan dengan seksama atau baca semua ya, baca semua teks bacaan tersebut dengan teliti dan pahami isinya. Lalu, yang kedua, mencatat gagasan pokok tiap paragraf. Nah, setelah anak-anak selesai membaca semua teks bacaan tersebut, anak-anak catat ya setiap gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, dari paragraf ke-1 itu apa gagasan pokoknya, lalu lanjut ke paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Dicatat ya gagasan pokoknya. Lalu yang ketiga, anak-anak menceritakan kembali isi teks berdasarkan gagasan pokok dengan bahasa sendiri. Nah, setelah anak-anak mencatat gagasan pokok tersebut, anak-anak menceritakan kembali isi teks bacaan berdasarkan gagasan pokok yang telah anak-anak catat tadi. Lalu buat kalimat atau ceritakan kembali gagasan pokok tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, matematika, mengukur waktu. Nah, pernahkah anak-anak mengukur waktu? Tentu sudah pernah ya. Dalam satu hari itu kita bisa menghitung. Satu hari itu ada 24 jam. Setengah hari ada 12 jam. Nah, tahukah kamu bagaimana cara mengukur waktu? Waktu dapat diukur menggunakan alat ukur waktu. Berikut ini beberapa hubungan antar satuan waktu. Nah, di sini kita hitung ya, 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. Dan 1 bulan juga ada 28 hari, ada sampai 30 hari. Nah, 1 bulan itu berapa minggu? Jadi 4 minggu ya anak-anak. 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, di sini contohnya ya. Nah, 4 minggu ditambah 6 hari. Nah, nih, jawabnya 4 minggu ada 28 hari atau ada 30 hari. Jadi 6 hari ditambah, nah ini ya 28 hari ditambah 6 hari sama dengan 30
34 hari. Nah, bisa anak-anak hitung ya, dalam setahun itu ada berapa bulan, lalu setengah tahun itu ada berapa bulan. Nah, kita bisa menghafalnya dari Januari sampai Desember. Oke, selanjutnya seni budaya dan prakarya alat musik ritmis. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu alat musik ritmis? Nah, alat-alat musik ritmis ini sering kita temukan ya dalam permainan musik. Nah, kita lihat di sini pengertian alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, di sini maksudnya tidak memiliki nada ini, alat musik tersebut bunyinya tuh datar ya. Datar seperti itu mengikuti alat musik ritmis ini mengiringi musik yang lain ya anak-anak yang memiliki melodi atau nada. Nah, sebagai pengiring, alat musik ritmis ini sebagai pengiring. Lalu alat musik ritmis berguna untuk mengatur jalannya irama lagu, itu fungsinya. Lalu contohnya anak-anak perhatikan di sini ya. Ini ada marakas dipukul ke tangan atau digoyangkan. Itu caranya membunyikan marakas. Lalu yang kedua ini triangle, dipukul dengan tongkatnya. Nah, ini ya. Jadi bunyinya tek 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 tek. Nah, seperti itu. Lalu drum atau drum, dipukul dengan stick tek tek tek. Nah, dia nadanya tidak ada kan, dia datar saja bunyinya. Itu ada simbal, dipukul dengan stick atau diadu. Nah, diadu itu jadi tangan kiri dan tangan itu memegang simbal, lalu kita seperti kita menepuk tangan ya, diadu seperti itu simbalnya. Lalu selanjutnya ada tamborin. Nah, tamborin ini cara memainkannya dipukul atau digoyangkan. Nih ya, tamborin itu dipukul. Anak-anak biasa melihat orang mengamen di jalan itu, mereka biasa menggunakan tamborin ya. Orang-orang yang mengamen di jalan itu biasa menggunakan tamborin. Nah, anak-anak perhatikan bagaimana cara mereka memainkan tamborinnya. Lalu yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah apa yo? Guiro. Nah, guiro itu cara memainkannya digesek-gesek atau dikerik. Oke ya anak-anak, ini tentang alat musik ritmis. Nah, di sini Bu Guru berikan 5 soal ya. Yang pertama, sebutkan langkah yang diperlukan dalam menceritakan isi teks bacaan. Nah, sudah Bu Guru bahas apa yang harus anak-anak ketahui dalam menceritakan isi teks bacaan. Langkah-langkah apa saja sih? Ada 3 tadi ya. Lalu yang kedua, 1 tahun itu ada berapa bulan? Lalu yang ketiga, 1 hari ada berapa jam? Yang keempat, gendang dan tamborin termasuk alat musik apa? Lalu yang kelima, cara membunyikan biola itu adalah di titik-titik. Nah, dengan cara bagaimana membunyikan biola. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.